kan timeline biasanya. Timeline ini apa timeline? Ini masa. Di garis waktu ketika Rasul umur 7 tahun setelah ibunda beliau wafat gitu. Hingga mungkin nanti sekitar ini ya masa-masa remaja awal. Ketika 7 tahun ketika ibunda Rasul meninggal, Rasul selanjutnya diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya, datuknya, yaitu Abdul Muthalib. Dengan posisi Abdul Muthalib sebagai sesepuh dan bahkan ada yang bilang raja di Mekah. Yang ditokohkan di Mekah waktu itu, yang apapun ucapannya diikuti oleh kaumnya gitu, di Bani Muthalib dan kaum lainnya. Tentu ya posisi Rasul sangat istimewa, apalagi sebagai cucu laki-laki. Walaupun cucu laki-lakinya ya ada gitu, berbeda. Karena yang memberikan, kemarin kita singgung, yang memberikan nama Muhammad itu langsung kakeknya, itu Abdul Muthalib. Pada suatu masa itu masih ketika Abdul Muthalib dan teman-temannya berempat jalan-jalan ke Syam, ya nggak jalan-jalan juga ya, berdagang sekaligus jalan-jalan, traveling. Nah, ya orang-orang Yahudi itu, tokoh misalnya, kemudian ngobrol biasa, karena orang zaman dulu kalau traveling mah ngobrol. Ya sekarang juga ya gitu, nggak buka HP gitu. Akhirnya ngobrol dan dia cerita, dari mana kalian? Dari Mekah. Dari Mekah. Enggak, dari mana? Dari Arab. Arabnya mana? Mekah. Oh, terus orang Yahudi ini bilang gitu, orang Syam ini bilang, nanti akan ada loh nabi di akhir zaman yang asalnya dari Arab, dari Mekah, dan namanya adalah Muhammad. Kenapa orang-orang ahli kitab tahu itu? Itu menyatakan di Al-Baqarah awal juz 2, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum gitu. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab terutama ini tahu, mereka mengenal Rasul ini, mengenal Nabi Muhammad, bahkan melebihi mengenal anak-anak mereka dari tanda-tandanya. Penjelasannya gimana coba? Kalau kita punya teman yang kembar, ada yang punya teman kembar ya. Kalau orang lain pasti mungkin ada masanya kesusahan gitu. Tapi sekembar-kembarnya anak gitu ya, yang namanya orang tuanya mah pasti bisa beda itu, betul kan? Nah ini bahkan melebihi Allah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengenal Rasul itu melebihi mereka mengenal anak-anaknya. Jadi sangat kenal tanda-tandanya, hawanya atau feeling ya, kalau sekarang udah ranahnya feeling. Oh ini kayaknya ini kan. Makanya itu mereka tahu, dan itu disebutkan di kitab-kitab mereka. Akhirnya ketika pulang, keempat orang laki-laki ini berazam, bercita-cita kalau punya anak ataupun cucu laki-laki diberikan nama Muhammad gitu. Dan qadarullah saat itu dari keempat ini yang lahir pertama kali adalah Nabi Muhammad. Oke, kita kembali lagi ke masa Rasul diasuh oleh kakeknya. Karena kakeknya adalah pimpinan, nah jadi ya Rasul sering ikut di tugas-tugasnya kayaknya, di sampingnya. Ya sebagaimana cucu-cucu yang kayak gini-gini gitu ya, ngikut ya. Walaupun ngikut, dan karena di Ka'bah itu saat itu juga banyak ya berhala-berhala. Rasul kalau diajak ke tempat acara-acara gitu, acara-acara jahiliyah, sama Allah diatur, ditidurkan gitu. Ini nggak melihat itu, nggak mendengar itu. Intinya terjaga dari kecilnya, walaupun belum diangkat sebagai nabi. Tapi ya kalau sama Abdul Muthalib nggak banyak. Pertanyaan, bukan kuis. Ada yang tahu nama aslinya Abdul Muthalib? Kalau kita, setiap nama kan punya arti. Abdul itu hamba. Muthalib gitu. Jadi nama aslinya kakeknya Rasul itu bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah
Syaibah. Syaibah itu kenapa dijuluki Syaibah? Karena ketika beliau sejak kecilnya itu Abdul Muthalib ini ada rambut uban, udah punya uban, atau kalau nggak boleh dibilang uban ya rambut putih itu di makanya disebutnya Syaibah, dikasih nama Syaibah. Nah terus siapa kok jadi Abdul Muthalib? Karena saat itu dia sering ikut sama seseorang gitu. Nama bapaknya pokoknya intinya dekat lah, kerabat dekatnya yang namanya Muthalib gitu. Muthalib. Akhirnya karena sering ikut, nah dikira dia ini pembantunya Muthalib gitu. Akhirnya orang-orang ketika dia kemana, ini Abdul Muthalib begitu, sampai akhirnya ceritanya ini nama aslinya Syaibah. Tapi karena sudah di Arab, nah kalau orang Arab itu pasti punya saya pernah jelaskan, ada isem, ada kunyah, ada lakob. Isem itu nama aslinya, contoh Ones ya, Ridwan Syah gitu, isem namanya. Kunyah itu sebutannya, tapi sebutannya sebenarnya Abu siapa, terkait dengan nasab seringnya. Ummu siapa, nah itu kunyah ya, Abu Hana gitu, yaitu Abu Abdullah gitu. Nah lakob ini beda lagi, lakob itu julukan. As-Siddiq, ada Al-Faruq ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kunyahnya Sayyidina Umar siapa? Abu Hafsah gitu. Anak pertamanya Abu Hafsah, Umar Al-Faruq. Setiap orang di Arab begitu. Bahkan Sayyidah Aisyah ini walaupun nggak punya anak sama Rasul ya, kunyahnya Ummu Abdillah. Jadi ibunya hamba-hambanya Allah. Ya benar. Karena kan istri Rasul itu Ummul Mukmin, ibunya kita semua. Gitu. Ketika usia 8 tahun gitu, qadarullah kakeknya meninggal. Dan nah ini disclaimer, sebelum apa pasti akan muncul dalam kajian sirah itu, akan selalu muncul Pak Ustadz gitu, atau kamu bapak ibu orang tuanya Rasul atau kakeknya Rasul di surga apa di neraka, sering banget pertanyaan itu. Jawabannya udah nggak usah ditanyakan ya. Kalau sesuatu, jadi prinsipnya ini, kalau tidak menambah keimanan, kalau nggak menambah manfaat bagi diri kita, jadi ada dua hal. Kalau di surga kenapa? Kalau di neraka kenapa? Nggak berdampak sama kita kan di surga. Nggak usah dibayar. Tapi kalau dengan kita bertanya menambah ilmu kita untuk kita melakukan amal, nah itu. Dan rata-rata para peserta gitu. Karena apa ya? Dibilang ada perbedaan ada gitu. Tapi ya sudah. Ya. Itu kan. Karena seringnya kalau ngaji sirah nabawiyah itu aja yang ditanyakan. Padahal habis tanya, kalau dijawab sama ustadznya, iya di surga. Terus kenapa gitu? Terus iya enggak, yang ustadznya ya di neraka gitu. Pernah dengar ya pasti di neraka gitu. Karena begini, itu kenapa gitu? Nggak menambah apa-apa, malah menambah perdebatan ya sudah. Beda dengan halnya perdebatan di fikih. Perdebatan di fikih mah masih itu menambah urusan amal kita. Tapi kalau tentang ini cukupkan sampai di situ. Oke. Ketika kakeknya meninggal, siapa pamannya yang mengasuh? Abu Thalib. Bapaknya Thalib. Kenapa? Karena anak pertamanya Abu Thalib namanya Thalib bin Abu Thalib. Gitu. Abu Thalib ini pernah itu apa ya? Statusnya adalah adiknya bapaknya Rasul. Jadi Abdul Muthalib ini saya ingat punya sekitar 10 sampai 11 anak gitu kan. Dan mayoritas cowok, mayoritas. Pertanyaannya gitu, kenapa nggak dititipkan ke paman-paman yang lain? Padahal Abu Thalib ini di antara saudara-saudaranya itu bukan yang paling kaya. Malah terhitung ya yang agak berkekurangan. Dan anaknya banyak. Para ulama menjelaskan bahwa alasan utamanya kenapa yang dititipin pengasuhan adalah Abu Thalib adalah nggak bukan karena akhlaknya. Dan beliau jadi pelindung bagi Rasul. Abu Thalib ini jadi
benar-benar melindungi secara fisik maupun secara psikis gitu. Dianggap anak sendiri.